Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Arielan Putri, NIM 22687047. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai belajar motorik. Saya akan membahas mengenai yang pertama, apa itu belajar motorik? Yang kedua, apakah belajar pasti menghasilkan perubahan perilaku? Yang ketiga, mengapa kita mengacu pada praktek atau tindakan? Dan yang keempat, apa belajar tergantung pada pengalaman? Yang pertama, pengertian belajar motorik. Menurut Watsky 1981, belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh. Menurut Oxendin, belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Selanjutnya, apakah belajar pasti menghasilkan perubahan? Menurut saya, benar, belajar pasti menghasilkan perubahan tingkah laku. Namun, hasilnya dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan perilaku yang signifikan setelah belajar, sementara yang lain mungkin tidak mengalami perubahan yang sama. Selanjutnya, mengapa kita mengacu pada atau tindakan? Karena kita memerlukan pengembangan keterampilan fisik motorik dan koordinasi tubuh. Alasan mengapa praktek atau tindakan penting dalam gerak motorik. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Yang kedua, membentuk memori motorik. Yang ketiga, koreksi kesalahan. Yang keempat, peningkatan koordinasi. Yang kelima, peningkatan kepercayaan diri. Selanjutnya, apa belajar tergantung pada pengalaman? Menurut saya benar sekali, belajar seringkali tergantung pada pengalaman. Namun, pengalaman tidak selalu menjadi sumber belajar yang efektif karena selain dari pengalaman masih banyak sumber belajar yang lain. Seperti buku dan literatur. Buku, artikel, dan sumber literatur lainnya adalah sumber pengetahuan yang penting. Mereka dapat memberikan informasi yang mendalam tentang berbagai subjek. Dari pengalaman praktis, yaitu pengalaman langsung dalam melakukan sesuatu, seperti menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan, seringkali menjadi guru terbaik. Dari kursus dan pelatihan, mengambil kursus, menghadiri pelatihan, atau mendaftar di sekolah adalah cara yang baik untuk belajar dari para ahli. Dari mentor dan guru, memiliki mentor atau guru yang berpengalaman dapat mempercepat proses belajar dan memberikan panduan serta wawasan yang berharga. Apalagi kita belajar dari internet dan teknologi. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber informasi, video pembelajaran, kursus daring, dan platform belajar yang dapat diakses secara global. Sekian presentasi dari materi yang pertama. Saya akan lanjut. Yang kedua yaitu teori belajar motorik. Yang pertama, adaptasi teori belajar psikologi. Adaptasi teori belajar psikologi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan metode belajar dan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik individu kelompok tertentu. Dalam teori ini, ada beberapa teori lagi. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik adalah teori belajar untuk mengerti tingkah laku manusia menggunakan pendekatan mekanistik, objektif, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua, teori belajar kognitif. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan untuk manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Selanjutnya, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Rundika berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu ialah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut connection atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lama dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan karena prinsipnya yang demikian itu teori Thorndike disebut connection atau bond psikologi. Penerapan teori stimulus dan respon dalam pembelajaran keterampilan motorik secara tradisional pembelajaran motorik dipandang
sebagai proses yang identik dengan pembelajaran instrumental. Pembelajaran motorik menekankan pada karakter pemecahan masalah atau problem solving dan proses kognitif. Contoh penerapan teori stimulus dan respon ini ialah salah satunya dengan melakukan pembelajaran motorik dengan metode permainan, yaitu seorang anak diberikan alat-alat yang bebas diletakkan di lantai, dan anak tersebut diberikan kebebasan 18 menit untuk mengeksplorasi benda-benda yang diletakkan di lantai tersebut. Dan benda yang ada di lantai memiliki bentuk yang bermacam-macam, dan di sisi lain terdapat papan berlubang yang berbentuk sama dengan salah satu benda yang ada di lantai. Sehingga seorang anak akan melakukan uji coba meletakkan benda yang diambilnya di lantai dan mencoba untuk mencocokkannya dengan memasukkan benda tersebut ke dalam lubang yang ada di papan. Sehingga jika anak tersebut gagal, maka anak tersebut akan mengambil benda lain di lantai dan dimasukkan lagi ke lubang yang ada di papan sampai anak tersebut berhasil. Yang ketiga, kelompok teori kognitif. Yang pertama, teori Gestalt mengemukakan bahwa manusia cenderung mempersepsikan dan mengorganisir stimulus dalam bentuk keseluruhan atau pola yang memiliki makna, bukan hanya sebagai sekumpulan elemen terpisah. Yang kedua, teori pengolahan informasi. Fokus pada cara informasi diambil, diolah, dan disimpan dalam sistem kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivis. Menekankan bahwa individu tidak hanya menerima informasi dari luar, tetapi juga aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Yang keempat, teori psikologi kognitif memusatkan perhatian pada proses mental tingkat tinggi seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, bahasa, dan kreativitas. Teori ini menggali aspek-aspek kompleks dan pikiran manusia. Yang keempat, kelompok teori kognitif. Yang pertama, teori perkembangan kognitif atau Piaget. Dikembangkan oleh Jan Piaget. Teori ini fokus pada bagaimana anak-anak mengalami perkembangan kognitif mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Piaget menekankan tahapan tersebut dalam proses ini. Yang kedua, teori sosial kognitif atau Bandura. Albert Bandura menekankan pentingnya faktor sosial dan interaksi dalam proses belajar dan pengembangan kognitif. Yang ketiga, teori bahasa dan kognisi atau Chomsky. Setiap kelompok teori kognitif ini memiliki fokus dan pendekatan unik terhadap studi proses kognitif. Mereka memberikan wawasan yang berharga tentang cara pikiran manusia memproses, memahami, dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya, sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Yang pertama, teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama, teori asosiasi stimulus respon adalah konsep yang berasal dari aliran psikologi behaviorisme. Yang kedua, menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus eksternal dan respons yang dihasilkan. Yang ketiga, teori ini cenderung mengabaikan faktor internal seperti pikiran dan proses kognitif. Selanjutnya, teori kognitif. Yang pertama, teori kognitif di sisi lain menekankan peran penting pemikiran, proses mental, dan pengolahan informasi dalam menjelaskan perilaku manusia. Yang kedua, berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu memproses, mengingat, dan menggunakan informasi yang mereka terima dari lingkungan mereka. Selanjutnya, sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Pertama, menganggap bahwa pikiran dan persepsi memainkan peran kunci dalam membentuk respons seseorang terhadap stimulus. Sintesis antara keduanya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sintesis antara teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif mengakui bahwa interaksi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.